Bab 424. Dari awal aku sudah menebak itu kamu. Seperti ini sampai pada hari Senin, Audrey membawa Glenn ke sekolah, dan kemudian mengantar Andre ke perusahaan. Sebenarnya waktu dia dan si kecil tidak cocok, si kecil pergi ke sekolah jam 7.30 pagi, dan perusahaan mereka mulai bekerja sampai jam 8. Ketika dia datang setiap hari, dia sekitar setengah jam lebih awal. Tetapi bagi Audrey, setengah jam tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, dia adalah bosnya sendiri, jadi setengah jam bukanlah apa-apa. Setelah turun dari mobil, Andre mengeluarkan kepalanya, "Mobilmu." "Oh ya, kakak, aku lupa memberitahumu, mobilku ditabrak 2 hari yang lalu, jadi aku akan bertanya nanti, jika mobilnya sudah diperbaiki, aku akan mengirimkanmu esan." Mendengar kata bagian belakang, Andre mengerutkan kening, dan kemudian dia melihat sekeliling tubuhnya dan bertanya dengan tidak senang, 2 hari yang lalu. "Mengapa kamu tidak memberitahuku? Saat itu aku juga baik-baik saja, dan aku mengejar orang lain, bukan orang lain yang mengejarku, jadi kamu tidak perlu khawatir." "Sudah selesai mengurusnya?" "Iya." Audrey bersenandung, lalu mengangguk. Andre berkata, "Baiklah, aku akan pergi sekarang." "Kakak, kamu tidak perlu datang menjemput kami siang ini, mobilnya harusnya sudah selesai diperbaiki hari ini." Andre mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, dan segera pergi. Setelah dia pergi, Audrey dan Gita masuk ke perusahaan bersama. Karena masih pagi, jadi perusahaan sangat sepi, hanya tukang bersih besi dan penjaga yang datang, jadi belum bertemu orang lain. "Yah, aku sangat mengantuk di pagi hari, awalnya aku masih bisa tidur selama setengah jam." Gita hanya bisa mengerutkan bibirnya dan mengeluh, dan diikuti dengan beberapa kali menguap. Penampilannya yang menguap membuat Audrey merasa sedikit lebih mengantuk untuk sesaat, dan dia juga tidak tega meminta Gita bangun pagi bersamanya. Dia hanya bisa berkata, "Ayo beli sebuah apartemen di dekat sekolah." Mendengar ini, mata Gita tiba-tiba melebar, dan datang untuk memegang lengannya, "Benarkah? Tapi apartemen di dekat sekolah seharusnya sangat mahal." Audrey tersenyum, "Tabunganku seharusnya cukup. Apakah kita akan menjadi miskin setelah kita membelinya?" Audrey meliriknya, "Menurutmu?" Gita mengerutkan bibirnya, "Beli saja, lagian itu milikmu, bukan milikku. Aku akan tinggal bersamamu setelah kau membelinya. Hal yang terburuk, hanyalah kita perlu makan dengan hemat nantinya. Apakah kau bodoh? Apakah kita hanya menghabiskan uang saat ini, dan tidak menghasilkan uang lagi? Ketika kita kembali ke China untuk pembangunan, banyak tempat membutuhkan uang untuk dikelola. Itu sebabnya aku bilang kita harus bekerja keras untuk memperbaiki perusahaan, kalau tidak, biaya ini akan membuat kita meminum angin barat laut." "Gita." Keduanya naik ke atas bersama, karena ini bukan waktunya untuk bekerja, jadi kita berlari ke komputer dan membuka link jual rumah untuk memeriksanya. "Apakah perlu mencari rumah di dekat sekolah? Atau di dekat perusahaan kita?" "Semua boleh." Audrey berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. "Pokoknya, tidak peduli itu dekat perusahaan atau dekat sekolah, itu harus sangat dekat." Mungkin karena tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, efisiensi kerja Gita sangatlah tinggi, dan mereka berdua bukan orang yang pilih-pilih, jadi segera mereka tertarik dengan sebuah komunitas, dan kemudian mereka berdua membuat janji dan menunggu pulang kerja di sore hari. Langsung pergi untuk melihat-lihat. Ketika tiba waktunya untuk bekerja, semua orang datang ke perusahaan satu demi satu. Audrey juga mulai menggambar dengan serius. Desain yang dia lukis untuk Vina sudah ada inspirasi, jadi dia ingin sesegera mungkin menggambar draftnya hari ini, lalu kirim ke Vina untuk melihat apakah dia puas. Dia tidak suka orang lain mengganggunya ketika dia menggambar, jadi dia secara khusus mengatakan kepada Gita untuk tidak mencarinya jika tidak ada yang terlalu penting, dan ketika waktunya tiba dia akan keluar dengan sendirinya. Pintu kantor telah ditutup rapat,
dan tiba-tiba diketuk. Pikiran Audrey terputus, dia tidak bisa membantu mengerutkan alisnya. Siapa? Aku. Suara Gita datang dari luar. Gita, apa yang dia lakukan sekarang? Namun, Audrey tahu kepribadian Gita, dan jika tidak ada yang penting, dia tidak akan mencarinya saat ini. Memikirkan hal ini, dia berbisik pelan, masuk. Gita membuka pintu dengan perasaan bersalah, dan kemudian menyelinap ke wajah Audrey. Ada seseorang mencarimu. Audrey, siapa yang mencariku? Seseorang yang kamu kenal. Apa yang kamu lakukan? Audrey memandangnya dengan geli, bahkan jika seseorang yang dikenal, kamu juga ja. Mengatakan sampai sini, Audrey sepertinya memikirkan seseorang, kata-kata di bibirnya berhenti, dan setelah beberapa saat, dia terkejut, apakah Colden? Mata Gita melebar ketika dia melihatnya mengucapkan nama orang itu dengan begitu tenang, apakah kamu tidak terkejut? Apakah sekarang kau menyebutkan namanya dengan begitu acuh tak acuh? Tapi, bukan dia yang mencarimu, itu adalah asistennya Colden. Apakah? Audrey meletakkan pena di tangannya, dan kemudian berbisik pelan, undang dia naik. Dia tidak ingin naik dan berkata akan menunggumu di bawah. Kalau seperti itu, Audrey sebaiknya bangun dan berjalan keluar, tetapi Gita berdiri diam dan tidak ingin bergerak. Audrey balas menatapnya, bagaimanapun kamu dan dia adalah kenalan lama, kamu tidak pergi. Ketika dia mendengar panggilan kenalan lama, Gita memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya, tidak pergi, kamu bisa pergi sendiri. Baiklah, kalau begitu. Audrey berbalik dan segera pergi. Setelah dia pergi, Gita tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang pipinya. Dia masih merasa malu ketika dia melihat Arthur. Meskipun sudah begitu lama, dia tiba-tiba teringat hal-hal bodoh yang dia lakukan ketika dia mabuk 5 tahun yang lalu, dan merasa sangat malu. Meskipun Arthur tidak menyebutkan apa yang dia katakan dan lakukan saat dia mabuk, tapi Gita mengingatnya dengan jelas saat itu. Hanya bisa mengatakan bahwa itu benar-benar memalukan. Karena itu, dia tidak ingin melihat Arthur lagi. Arthur sedang menunggu di bawah. Ketika Audrey berjalan ke arahnya, Arthur memiliki kesempatan untuk melihat wanita yang tidak melihatnya selama 5 tahun ini. Belu melihatnya selama 5 tahun. Tidak disangka dia keluar dengan lebih murah hati dan sopan dan menawan. Wanita muda dengan ekspresi malu-malu dan ibu yang keras kepala telah lama menjadi wanita kuat yang cakap dan intelektual. Tak disangka, waktu bisa mengubah banyak hal dalam diri seseorang. Ketika Audrey mendekat, Arthur hampir menyuruhkan panggilan nyonya muda, tetapi dia berhenti tepat waktu, dan hanya sebuah kata, dan Audrey justru dapat mendengar kata belakang apa yang akan disambung. Wajah tanpa ekspresi sedikit berubah karena panggilan ini, tetapi dengan cepat tersadar kembali. Lama tidak bertemu, Arthur. Melihat Arthur, Audrey tiba-tiba tenang, dan sedikit tersenyum padanya. Arthur berhenti, dan kemudian tertawa, tetapi senyumnya begitu terbuka, aku seharusnya bisa menebak itu kamu dari awal. Bersambung.